Nah, seperti ini. Jadi sudah saya pasang langsung bakar. Jadi di sini tinggal sahabat perhatikan, di sini ada tulisan NPN dan PNP. Jadi PNP ini untuk tegangan min, sedangkan NPN untuk tegangan plus, yaitu untuk di bagian transistornya yang bertipe C, khusus di bagian NPN. Sementara di bagian PNP itu untuk tegangan di bagian min, yaitu untuk di bagian tipe transistornya yang bertipe A atau 2SA untuk PNP, atau 2SC untuk NPN. Jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Ismail Dadang Ismail dimana saja berada tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini saya sudah menyelesaikan power sahabat-sahabat kita yang sudah minta di-upgradekan kemarin. Jadi alhamdulillah antriannya sudah sampai, jadi hari ini juga sudah selesai. Jadi buat Pak Bos kalau nonton video ini silakan ambil powernya di tempat Ismail Dadang karena powernya sudah selesai. Jadi di sini untuk powernya seperti ini Pak Bos. Oh ya, di sini kebetulan ada kopi Pak Bos. Oke. Kita minum dulu. Nih, kita ngopi dulu. Mantap. Oke, jadi sekali lagi saya perlihatkan, kopinya sudah hilang. Jadi di sini untuk power Pak Bos kita kemarin sudah selesai saya upgrade, semuanya sudah saya pindah. Jadi seperti inilah hasil akhir dari sebuah power Pak Bos. Jadi semua komponen dari Pak Bos kita pakai semua, tidak ada yang kita lepaskan, terkecuali trafo 1 ampere yang untuk protek ini. Kita mengambil protek ini sumber tegangannya yaitu dari ekstra trafo ini. Jadi seperti itu. Jadi itulah hasil akhir sebuah power yang sudah saya upgrade atas dasar permintaan dari Pak Bos kita juga. Oh ya, buat sahabat-sahabat kemarin ada yang WA saya, ada yang komen saya so hebat dan lain sebagainya. Sementara di WA juga ada yang agak sedikit miring. Jadi terima kasih. Yang jelas sahabat sudah menyaksikan video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam kenal, salam persahabatan dari saya. Jadi untuk sebuah power seperti ini bukan kemauan saya. Perlu sahabat ketahui itu saya tidak pernah mempromosikan bahwa power saya wah hebat, power saya wah mantap, power saya tidak pernah saya mempromosikan power-power seperti itu. Ini atas dasar kesadaran dari sahabat-sahabat yang memang mau minta di-upgradekan. Jadi bukan berarti sahabat-sahabat itu kerjanya tidak bagus. Cuman itu tadi, seperti kemarin, yang namanya alat musik itu tidak ada orang merasa puas. Nanti setelah saya ini, kemungkinan sahabat kita ini lihat di video-video teman kita yang lain, kemungkinan nanti minta upgradekan lagi. Nah, begitulah seterus-terusnya. Jadi bukan berarti saya hebat, tidak. Saya bukan orang hebat. Saya sama dengan sahabat-sahabat. Orangnya masih belajar, ya seperti ini. Tidak ada keahlian. Yang jelas saya senang mendengar keluhan-keluhan orang. Seperti apa keluhan orang, seperti apa kemauan orang, itulah yang saya dengar dan jadi pengetahuan bagi saya. Dan untuk pengetahuan itulah saya jadikan patokan. Karena ilmu pengetahuan, ilmu pengalaman itu lebih berharga daripada harga emas. Jadi kalau kita punya uang beli emas habis, tapi kalau kita punya ilmu, punya pengetahuan, kita akan bisa beli lebih banyak lagi emas. Jadi buat sahabat-sahabat, tampunglah pengalaman-pengalaman orang lain. Jadi jangan kita sepelekan, wah dia tahu ngomong aja begini begitu, tidak tahu begini. Jadi tidak usah, kita simak betul-betul siapapun itu orangnya. Mau dia ngomong betul kayak, mau dia ngomong salah kayak, kita simak. Yang jelas kita ambil mana yang baiknya saja. Yang tidak baik ya jangan kita pakai. Kalau mau pakai yang tidak baik ya boleh juga, terserah sahabat. Itu tergantung dari sahabat lagi. Yang jelas untuk sahabat ya kita ngopi aja lah. Oke, buat sahabat-sahabat, jadi hanya seperti itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sekarang saya ingin memperlihatkan atau menjelaskan sedikit tentang sebuah power ini, bagaimana dan bagaimananya. Jadi sekarang kita lanjut ke bagian powernya. Oke, sahabat-sahabat, jadi power yang sudah saya upgrade seperti ini hasilnya. Jadi di sini untuk di bagian dalam semuanya sudah di-upgrade total. Jadi kalau kemarin itu untuk di bagian relay protect speaker itu di bagian sini ini masih ada bekas lubangnya. Sementara untuk di bagian elko ini masih tidak berubah posisi, cuma saya ganti PCB. Saya ganti PCB yang ada substratnya seperti ini.
Jadi di sini sudah dilengkapi dengan substat, dan yang saya pindahkan di sini ada box fuse min plus, di sini juga ada box fuse min plus, masing-masing kit, masing-masing fuse. Jadi untuk di belakang di sana sudah ada, jadi di bawah atau di dalam relay ini masih ada komponen lagi satu lapis saya pasang. Cuman saya bagaimana cara menggunakan relay bawaan ini supaya bisa terpakai, tidak saya buatkan baru. Jadi saya mencari inisiatif, jadi hasilnya seperti ini. Jadi di belakang relay ini atau PCB ini masih ada satu komponen lagi untuk komponen-komponen perlengkapan sebuah power. Jadi semuanya sudah selesai, ya boleh dikatakan 100% macam ini untuk di bagian power sahabat kita yang kemarin minta di-upgrade-kan, yang sudah dirakit oleh sahabat-sahabat senior kita. Jadi ini mohon maaf juga, ini bukan kemauan saya, karena barang ini datangnya dari sahabat kita yang minta di-upgrade-kan. Jadi seperti inilah hasil dari pengupdatean sebuah power dari sahabat kita kemarin. Jadi di sini buat sahabat-sahabat, kemarin ada kipas tetap saya pasang, di belakang sana juga ada kipas sama, dua-duanya ada kipas jadi depan belakang. Cuman di sini untuk di bagian sekrup kipas saya pindahkan di bagian atas ini. Kemarin di sini ada nampak sekrupnya, demikian juga di sini, jadi saya pindahkan di atas karena ini kipasnya menggunakan kipas AC. Dan di sini ada lampu, karena ini biasanya saya tidak pernah membuat lampu untuk di bagian posisi ini. Cuman oleh karena sudah ada dari sahabat-sahabat senior kita, jadi di sini saya pasangi lampu juga, dan di sini juga ada saya pasangi lampu. Jadi seperti ini. Oke, lampu nyala, ini lampu proteknya. Nah, ini lampu protek nyala. Jadi kalau kita sudah masukkan sinyal suara dan kita angkat di bagian volume, maka di sini ada lampu sinyal, di sini juga ada lampu sinyal. Jadi kalau lampu sinyal ini main, berarti musik sudah masuk. Dan kalau memang lampu protek ini nyala, berarti tinggal kita pasang speaker otomatis. Kalau memang tidak ada permasalahan di speaker, dia langsung keluar. Tapi kalau lampu protek ini tidak nyala, otomatis protek di sana tidak akan bekerja. Karena ini untuk lampu protek, seperti yang saya sudah buatkan videonya bagaimana cara membuat lampu ini, seperti di channelnya Dadang Ismail kemarin. Jadi sudah saya buatkan, ada di channelnya Dadang Ismail. Jadi sekali lagi saya praktekkan buat sahabat-sahabat. Oh, nyentuh. Jadi sekali lagi saya praktekkan buat sahabat-sahabat, ini power sudah saya matikan. Sekarang saya coba memasukkan tegangan. Jadi sahabat bisa lihat jedah untuk lampu protek ini nyalanya. Jadi seperti ini. Keduluan lampu power saklar on off ini nyala, baru lampu proteknya. Nah, ini lampu saklar on off. Nah, ini baru lampu proteknya. Kalau lampu protek sudah nyala, otomatis suara sudah masuk ke bagian speaker. Jadi kalau kita angkat di bagian volume, jadi seperti ini. Jadi saya dobelkan untuk di bagian sinyal suara atau lampu sinyalnya. Jadi di sini warna merah, di sini warna kuning. Ini bawaan atau lubang bawaan. Kalau ini lubang tambahan sahabat kita. Jadi menggunakan lampu yang 5 mili. Kalau ini menggunakan lampu yang 3 mili. Demikian juga di bagian yang sebelahnya sama. Jadi seperti ini. Jadi tinggal kita masukkan speaker, maka suara pasti keluar. Oke, sekarang saya ingin coba memasukkan speaker untuk sebuah power ini. Jadi di sini saya memasukkan, ini hanya sekedar untuk uji coba. Ya bolehlah seperti ini. Oke. Jadi kalau kita angkat di sini sudah ada suara di sini. Sudah ada suara juga. Jadi ini tanpa tune control. Sekarang saya ingin coba mengetes suara ini menggunakan musik-musik kiriman dari sahabat-sahabat kita. Jadi sekarang saya ingin coba cari musiknya dulu. Ini saya main santai aja untuk supaya enak kedengaran di kamera HP. Kameranya ini kamera murah juga. Oke, saya coba nih lagu apa nih. Nah, enak. Oh bukan. Jadi kita cari posisi lagunya. Jadi kita jangan main getar-getaran lah. Jadi yang saya hidupkan itu speaker yang di sana. Jadi speaker yang di ujung sana saya hidupkan. Jadi yang di bawah ini tidak saya hidupkan, karena kalau saya hidupkan di sini bergetar. Jadi karena ini posisinya di bawah, saya berinjak di atas lantainya ini. Jadi saya aja terasa getar. Jadi kita hidupkan yang di bawah sana aja.
Jadi seperti itu hasil suaranya untuk power sahabat kita yang sudah saya upgrade atas dasar permintaan dari sahabat kita. Bagaimana kalau speaker yang di bawah abang dihidupkan? Oke, kita coba. Untuk speaker ini tidak ada tweeternya, jadi suaranya agak sedikit kurang enak lah. Kalau di yang ujung itu ada suara tweeternya, jadi ini suara yang satu. Dan ini suara yang di bawah, speaker yang di bawah meja ini. Nih. Jadi untuk hasil suaranya seperti itu. Jadi walaupun power ini upgradean, tapi untuk komponen-komponen boleh dikatakan 99% dipakai terkecuali kabel-kabel. Jadi di sini sahabat bisa pastikan untuk di bagian kit masih tetap menggunakan kit CKJ 506, dan untuk di bagian sebelahnya juga sama, produknya CKJ 506, dan untuk di bagian Protek masih menggunakan produk Ranik Avek, sedangkan untuk di bagian elko masih digunakan semua, hanya di bagian PCB itu saya ganti. Dan di sini kenapa saya tambahkan PCB untuk di bagian dioda ini. Jadi dioda ini menempel ke bagian body power ini, karena posisi di sini sangat banyak sekali lubang. Jadi maka saya buatkan seperti ini, sedikit menutupi lubang-lubang. Jadi kalau dibuka jadi tidak enak juga. Karena di sini bisa sahabat perhatikan tuh lubang-lubang yang tidak bisa ditutup. Jadi sangat banyak sekali ya. Tapi tidak apa-apa karena barang ini kan bukan saya merakit baru. Barang ini cuma upgradean total dari sahabat-sahabat kita yang sudah dirakit teman-teman senior kita di luar sana. Jadi seperti inilah hasil akhirnya untuk sebuah power yang sudah saya upgrade menggunakan Terapo Bell 20 ampere. Oh ya. Jadi untuk voltase di sini saya menggunakan 56. Jadi kemarin sahabat kita menggunakan 47, jadi sekarang saya gunakan 56. Jadi penghabisan Terapo ini untuk di bagian voltasenya itu 56. Jadi saya ambil 56, tidak menggunakan 47. Karena saya yakin kalau untuk Sanken ini semakin besar tegangan dia tidak mudah panas. Justru kalau semakin kecil tegangan, Sanken ini justru lebih cepat panas. Jadi buat sahabat-sahabat yang merakit menggunakan Sanken, jangan takut menggunakan tegangan besar, karena Sanken ini bisa untuk tegangan besar dan ampere besar. Jadi kalau sahabat hanya sekedar merakit 47 atau 24 atau 32, ya pakai yang biasa-biasa aja boleh, tidak masalah, aman daripada sahabat mengujang uang atau menghabiskan uang untuk merakit Sanken seperti ini, alhasilnya masih panas juga. Jadi buat sahabat-sahabat untuk merakit sebuah power Sanken apalagi sebanyak ini, sepanjang gerbong kereta api ini, ya kalau untuk tegangan 47 saya rasa bukan pakaian sebuah Sanken. Jadi Sanken itu harus minta tegangan yang super besar. Jadi seperti itu. Jadi semakin kecil tegangan bukan justru semakin bagus kalau untuk Sanken. Justru semakin panas dan suaranya agak sedikit sember. Jadi buat sahabat-sahabat hajar saja. Bang, apakah driver itu mampu CKJ 506 di handle menggunakan 56 di Terapo? Buktinya saya pasang ini bos. Saya pasang menggunakan 56 dan menggunakan produk CKJ. Aman, tidak ada masalah. Jadi ini sebagian kecil aja yang saya tes, tapi untuk tes sebenarnya tanpa saya buatkan video. Mungkin nanti kalau memang ada sahabat kita yang ambil, nanti kalau memang diizinkan kita buatkan video lagi, kalau memang diizinkan oleh sahabat kita. Yang jelas buat sahabat-sahabat yang sudah minta di-upgradekan powernya sudah selesai, tinggal saya bersihkan untuk di bagian debu-debu di dalam. Jadi buat sahabat-sahabat seperti inilah hasil akhir dari sebuah upgradean sebuah power. Cuman mohon maaf ini untuk di bagian lapis sandal ini agak hilang, 2 biji, ini satu masih ada bekasnya, tinggal 3. Kenapa posisi dipasang posisi ini? Karena di saat menghidupkan pertama itu jeduk band dan magnetnya menarik penutupnya, karena ini sangat pres sekali Terapo ini. Jadi dia pasanglah seperti ini supaya tidak menarik di bagian penutup. Tapi kalau kita menggunakan protektor
atau soft start seperti itu, saya rasa tidak mudah mengeluarkan suara jeduk dan tidak perlu juga memasang lapis seperti ini. Oke. Jadi seperti itu aja yang bisa saya jelaskan buat sahabat-sahabat. Jadi buat Pak Bos yang punya power ini silahkan diambil, powernya sudah selesai.